Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi yang kemarin itu dalam rakyat bersuara ada Bon Jovi, teman. Ternyata Bon Jovi membeberkan kejanggalan ijazah Jokowi. Dan ada fakta terbaru, teman, terkait ijazah Jokowi ini. Nah, teman, untuk lebih jelasnya, coba kita tonton video yang satu ini. Nah, menurut data 5 apa 15? Ini 5 ini. 5 November 1985. Ya, 5 November ya. Oke. Tapi skripsi itu diserahkan tanggal 14 November. Jadi ijazah telah terbit sebelum skripsi selesai. Sebentar. Ijazah 5 November, skripsinya diserahkan 14 November. Anda punya dokumen itu ya? Ya. Oke. Itu berita penyerahan skripsi. Ya. Jadi asumsinya tidak pernah ada mahasiswa lulus sarjana tapi skripsinya belum selesai gitu. Oke. Itu yang pertama. Ya, yang kedua ijazah SMA Jokowi ya. Ijazah SMA Jokowi di riwayat hidup yang dipakai untuk Pilkada 2010 tertulis di riwayat hidup Jokowi menulis dia lulusan SMA 6 Surakarta. Dan menurut salinan ijazah yang kami terima, sekolah menengah Jokowi belum ada waktu itu SMA 6 Surakarta, yang ada namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP Surakarta. Pertanyaannya, untuk apa ngarang-ngarang SMA 6 itu kalau jelas-jelas ijazahnya menyebutkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Surakarta. Jadi apakah itu ignoramus, keteledoran, atau kesengajaan? Kita nggak jelas. Yang saya spill ini yang sepele-sepele aja. Nah, jadi ada 3 riwayat hidup yang kami terima dari periode yang berbeda-beda, itu ada beberapa inkonsistensi juga. Kemudian ijazah UGM soal jurusan, yang ini sempat ramai kan. Jokowi dengan meyakinkan menyebut dia kuliah di UGM jurusan teknologi kayu. Nah, kami dapat data dari buku yang diterbitkan UGM sendiri bahwa tidak ada itu jurusan teknologi kayu. Yang ada adalah 3 jurusan itu jurusan teknologi, jurusan ekonomi perusahaan hutan, jurusan teknologi kehutanan, jurusan konservasi sumber daya hutan. Jadi apakah itu kelupaan atau memang karena dia tidak tahu? Ya, termasuk contoh-contoh lain kecil, Kasmujo yang dianggap dosen pembimbing, tapi kan semua itu ada juga di mana medsos ya. Ada rekamannya dan sebagainya, itu ada videonya. Banyak. Saya kira itu aja. Yang nanti yang lain kita tunggu dari UGM sendiri mau nggak menyerahkan. Saya mau klarifikasi. Itu, teman ya, yang disampaikan oleh Pak Lukas Luarso. Ini bagian dari Bon Jovi, teman. Bongkar ijazah Jokowi yang kemarin itu melakukan sidang di KIP, teman ya. Jadi di KIP itu menegaskan bahwa dokumen Jokowi atau ijazah Jokowi itu adalah dokumen publik. Dan semua orang bisa melihat ijazah Jokowi, teman. Karena Jokowi pernah menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi wali kota. Sehingga ijazahnya menjadi ijazah publik, teman ya. Dan kemudian, teman ya, pihak UGM tidak terima dengan hal itu, maka melakukan gugatan di PT UN. Ternyata di PT UN itu diputuskan, teman ya, bahwa tidak diterima dan malah menguatkan sidang di KIP bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah yang sifatnya terbuka, bukan privat, bukan pribadi. Dan inilah, teman, salah satu keberhasilan dari Bon Jovi dalam rangka membongkar ijazah Jokowi tersebut, teman. Dan kemarin malam, teman, dalam acara Rakyat Bersuara, ini Lukas Warso membeberkan kembali, teman, terkait kurikulum vitae atau riwayat pendidikan ijazah Jokowi mulai dari SMA sampai perguruan tinggi seperti yang kita tonton kali ini. Artinya, teman ya, banyak inkonsistensi dalam hal ini yang disampaikan Jokowi. Jadi seperti yang disampaikan Pak Lukas bahwa ijazah Jokowi itu keluar dulu, diwisuda dulu, padahal skripsinya belum selesai. Mana ada mahasiswa yang lulus dulu baru kemudian skripsinya menyusul, itu kan tidak ada. Umumnya skripsinya dulu diselesaikan, setelah itu lulus, kemudian wisuda dan menerima ijazah setelahnya. Tapi ini berbeda dengan Jokowi. Jadi ada keanehan-keanehan yang membuat orang ini penasaran dengan ijazah Jokowi. Dan kemudian Roy Suryo dan Dr. Rifa juga begitu, teman ya. Ini kan sudah melakukan sidang pra-peradilan. Roy Suryo melakukan pra-peradilan, Dr. Rifa juga melakukan pra-peradilan, dan dianggap oleh pendukung Jokowi ini bahwa Dr. Tifa Roy Suryo mencoba mengulur-ulur waktu,
menunda-nunda waktu pada sidang pokok perkara. Padahal teman ya, namanya pra-peradilan itu adalah hak yang dimiliki oleh seorang terdakwa atau tersangka untuk melakukan prapit. Dan tidak ada batasan juga teman berapa kali melakukan prapit asalkan materinya tiap permohonan berbeda-beda. Dan ini teman ya, yang dikatakan bahwa Roy Suryo, Dr. Tifa ini mencoba mengulur waktu. Tapi benarkah bahwa Roy Suryo, Dr. Tifa mengulur waktu? Ini pernyataan lagi dari Pak Lukas Warso. Coba kita tonton video yang satu ini. Pihak pengulur waktu paling menjengkelkan adalah Jokowi. Lebih dari 3 tahun mengulur waktu, dia berkali-kali janji untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Dan pengadilan Roy itu cuma 1 dari 7 pengadilan yang sudah terlaksana selama 3 tahun ini. Pengadilan versi laporan Termul itu sudah mengambil korban 2 orang, Bambang Tri dan Gus Nur. Mereka dipidana 6 tahun, ya. Nah sekarang ingin mengambil korban lagi, vampire ini, mengambil korban 2 tersangka yang tadinya 8 tersangka, tapi yang 3 sudah berhasil dicuci otak untuk menganulir. Nah, tapi pertanyaan ya, Rismon, Bang Egy, dan satu lagi Damai Lubis. Oke. Ya, duhai kaum Termul, kenapa Anda tidak melanjutkan mempersoalkan Rismon yang konon terbukti ijazahnya juga palsu? Anda sudah mengirim. Terbukti. Lah itu kata yang meneliti Termul-Termul yang datang ke Jepang itu. Kenapa hanya mempersoalkan orang yang mempertanyakan ijazah Jokowi, tapi Anda sekarang sama sekali tidak peduli dengan ijazah palsunya si Rismon. Bang Refli, ini palsu yang bikin belok-belok ini nih. Ya, Ini belok-belok nih. nah, karena ini penutup. Ini belok-belok. Banyak alasan. Ini untuk pengakuan dosa. Ini pertobatan. Kenapa kamu yang harus mengaku dosa karena sudah memfitnah orang? Belum. Ya, Belum. kemudian Iya dong. kalau tidak ada kalian, putusan pengadilan kok. kalian Jokowi konsisten mau mempersekusi orang yang mencemarkan nama baik, kenapa itu tidak terus dilakukan terhadap Rismon yang 11.000 triliun? Tapi begitu Palsu katanya. Nah, itu menunjukkan inkonsistensi yang paling banal. Itu Inkonsistensi prosedural. menunjukkan problemnya adalah ini pertarungan di Sudah Indonesia diproses ini hukum dan antara dilaporkan. orang-orang yang ingin Inilah memperjuangkan fitnah. kepentingan publik dengan orang-orang yang ingin memperjuangkan kepentingan individu. Masa seorang individu harus diperjuangkan mati-matian demi melawan kepentingan publik. Jadi apa landasan logika dan etikanya? Apalagi kalau mereka yakin ijazahnya asli. Dan mengulur-ngulur waktu selama 3 tahun itu tidak ada penjelasan lain selain ingin mengemunyikan barang busuk. Ini sama saja Pak Menyembunyikan Lukas misteri, menuduh Pak Jokowi jasa kontroversi palsu misteri. juga ya. Karena dengan mengulur waktu, Iya. nanti Tapi kalau jangan-jangan ditanya, bisa dibuat takut. bukti-bukti Nanti jadi lain. korban hukum berikut. Oke, sebagai penutup, Pak Lukas, nanti sebagai Bapak jadi penutup, korban hukum berikut. satu alinea lagi ya. Saya juga meragukan gini, terus terang dari hukum di Indonesia ini. Saya berharap, Nanti jawab. Oke. saya berharap ada keajaiban ya. Nanti kalaupun UGM mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung akan kembali memenangkan putusan Komisi Informasi ya. Tapi jika seandainya tidak, berarti itu mengindikasikan lagi. Karena sebenarnya tidak terlalu penting juga kalau Mahkamah Agung, karena antara prosedur, antara di atas kertas dengan realita itu akan cepat atau lambat ketemu. Dan poinnya sekarang tinggal 2 kok. Tinggal apakah rektor UGM itu masih orang yang sama, juga Kapolri orang yang masih sama. Indikasi awal karena ini tertunda sampai 3 tahun itu karena ini memalsukan gitu. ada satu konspirasi politik Kapolri juga yang ikut andil ingin gitu. bertahun-tahun menyembunyikan ini. Jadi ya menurut saya, tapi Jadi Kapolri saya terus terang. Termul. Kalau hakim Ini memenangkan contoh lain, Termul lagi. info terbaru ya. Jadi majelis sebentar Komisi lagi semua Informasi jadi Termul. yang memenangkan Jokowi, ketika mereka mengajukan lagi untuk menjadi komisioner KI, ternyata gagal. Mereka tidak bisa lanjut. Entah Komisioner kenapa. apa? Mereka tidak bisa lanjut terpilih jadi Komisioner. Komisi Informasi. Oh, KAIP. Oke. Nah itu bisa kalau prestasi mereka bagus, kenapa mereka tidak dipilih lagi?
sebagai komisi informasi. Yang milih kan DPR tapi berbagai partai. Lah ya justru itu kan politik itu jangan dilihat secara naif normatif. Ya udah Pak Lukas Politik lantik itu- Kalau ini saya challenge nih kan, komisioner. kalau DPR susah, masa Pak Jokowi bisa mengondisikan 10 partai? Iya dong. Lah kalau Udah lari. kalau Mahkamah Konstitusi aja bisa dipermainkan, apalagi cuma DPR. Ya inilah Oke, nanti saya Oke, sudah. Ya artinya ada ini sedikit manusia lagi, yang sedikit mengarang lagi. indah. Ada tiga Mengarang skenario. indah. Oke, nanti Putusan ya. dipersingkat. Ya, ada tiga skenario. Menurut saya skenario happy ending untuk bangsa Indonesia adalah ketika MA menetapkan menguatkan putusan KI dan sehingga memaksa UGM untuk membuka semuanya. Jadi 15 anomali yang sudah kami temukan itu bisa terbukti atau tidak. Yang kedua, akan ada proses yang disebut mengulur waktu gila-gilaan. Jadi 3 tahun nggak cukup, butuh 9 tahun lagi. Dibuat berbagai strategi, berbagai permainan politik. Skenario Mas. ya, oke. Dan yang ketiga agar ini Komiknya luar agar biasa ini ini. terlihat ilmiah, komik yang indah. akan terjadi satu yang disebut entropi keadilan. Apa itu? Jadi dibiarkan kasus ini terus tidak jelas. Kalau spirituality akhirnya ada masuk kelelahan. nggak? Atau akan ada perubahan fundamental dari politik di negeri ini dalam beberapa tahun mendatang. Luar biasa teman ya yang disampaikan oleh Pak Lukas Warso dari Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi. Jadi ada satu kalimat yang ini menjadi perhatian publik teman. Jadi headline adalah mengulur-ulur waktu terkait jasa mantan Presiden Jokowi. Ternyata menurut Bon Jovi adalah Jokowi sendirilah yang mengulur-ulur waktu, bukan Roy Suryo, bukan Dr. Tiva. Karena teman ya, sebenarnya untuk mempercepat proses ini cukup mudah. Jokowi tunjukkan aja ijazahnya ke publik, maka nanti akan selesai jika ijazahnya itu asli. Tapi kalau palsu, jelas akan bermasalah teman. Mungkin inilah yang membuat Jokowi ragu teman terkait ijazahnya, sehingga dia tidak berani menunjukkan ijazahnya ke publik. Nah, karena selama ini memang pendukung Jokowi mengatakan Roy Suryo, Dr. Tiva dengan melakukan perupat perapit, itu artinya mereka menunda-nunda waktu sidang pada pokok perkara. Dan sekarang teman ya, dibalik oleh Pak Lukas Warso dari Bon Jovi bahwa sebenarnya yang mulur-mulur waktu adalah Jokowi sendiri. Padahal untuk mempercepat masalah selesai adalah tunjukkan ijazahnya dalam sehari semua selesai jika ijazahnya itu asli. Namun jika palsu ya tetap bermasalah teman ya, ijazah mantan Presiden Jokowi ini. Jadi sekali lagi, menurut Pak Lukas Warso yang menunda-nunda waktu terkait penyelesaian ijazah Jokowi adalah Jokowi sendiri. Itu teman yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.